Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Aku doain dimanapun kalian berada selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan ya. Akhirnya aku bisa bikin video lagi setelah kayak berapa ya? Semingguan aku kurang enak badan gitu, kayak kelelahan yang bener-bener lelah gitu. Cuman it's fine, kayak yang aku nikmatin gitu. So anyway, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih, nggak akan pernah bosan mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya yang udah like, subscribe, terus juga komen di video-video aku sebelumnya. Terus bagi yang belum, please subscribe ya, nanti biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya gitu. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang pelayanan kesehatan di negara Inggris. Nah, di sini kita nyebutinnya NHS atau National Health Service gitu, kayak yang dari pemerintah gitu. Nah, apa itu NHS? Seperti yang udah aku sebutkan tadi ya, singkatannya. Jadi kayak semua layanan kesehatan yang ada di Inggris gitu, kayak rumah sakit atau klinik-klinik, atau intinya jasanya itu kita sebutnya dari NHS kayak gitu-gitu. Kita harus punya, yang pertama kita harus punya nomor NHS gitu. Oh ya, ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Aku kayak di sini mau sharing ke teman-teman semua ini berdasarkan pengalaman aku ya. Berdasarkan pengalaman aku selama aku tinggal di sini gitu. Kalau mungkin dari teman-teman semuanya yang udah mungkin pernah tinggal di Inggris atau yang sekarang lagi tinggal di Inggris, terus kayak loh kok beda gitu. Mungkin aku nggak tahu ya kenapa bedanya, kayaknya kayak di setiap county atau gimana itu ada perbedaannya, aku juga kurang tahu. Jadi di sini aku cuman mau sharing aja ke teman-teman semua, kayak ini nih pengalaman aku gitu selama aku menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Inggris gitu. Nah, bener gak sih kalau misalnya semua layanan kesehatan di Inggris ini gratis? Dan jawabannya adalah benar. Jadi gitu, di sini kayak semuanya tuh gratis gitu. Yang pertama, oke, aku mau sharing ke teman-teman ya, kayak yang gimana ya, aku breakdown gitu biar alurnya itu gimana gitu di sini layanan kesehatannya. Jadi semenjak aku pindah ke sini kemarin yang tanggal 14 Desember 2021, aku kan pakai fiancé visa. Fiancé visa kan tujuannya untuk tinggal menetap di negara ini gitu. Nah, pada waktu itu aku lupa tepatnya di bulan apa. April apa lupa aku. Maaf ya teman-teman, atau Mei kayaknya. Nah, itu aku suntik booster gitu. Vaksin booster COVID di sini di negara ini. Kemarin aku dapetin Pfizer gitu. Nah, sekalinya aku kira ya untuk dapetin NHS number itu nanti kalau aku udah dapat BRP. Apa itu BRP? BRP adalah Biometric Resident Card, kayak KTP sementara atau KITAS gitu kali ya di sini. Jadi kayak resident permitnya di sini itu namanya BRP buat aku. Nah, sekalinya si nurse-nya bilang katanya, oh nggak apa-apa, kamu tinggal daftar aja ke NHS, nanti kamu dapat dapat nomor, nanti aku linkkan gitu, kayak record sertifikat vaksin kamu aku linkkan ke NHS kamu gitu. Nah, for information, kayak di sini tuh kita harus punya nomor NHS, terus kayak akun NHS gitu. Nah, di situ di NHS itu nanti kita akan ada gitu kayak record kesehatan kita, tes apa yang udah kita lakuin, atau pengobatan apa yang udah kita jalankan kayak gitu. Nah, singkat cerita, oleh karena itu, karena aku udah punya NHS, nah di sini juga jadi kayak buat residen di sini harus bukan wajib sih sebenarnya, kayak sangat dihimbau untuk daftar GP. GP itu kayak general practice. General practice itu jadi singkatnya tuh gini. Misalnya aku di sini gitu, aku harus daftar GP. GP itu kayak klinik yang nanganin aku gitu, kayak dokter pribadi aku. Bukan pribadi sih. Jadi aku milih klinik mana yang nanti sampai nanti yang buat gimana ya, kalau aku misalnya amit sih, kalau aku demam atau apa atau gimana gitu, nanti aku datang ke si GP aku karena dia yang punya record
kesehatan aku gitu, karena aku member di klinik tersebut kayak gitu. Nah gitu, jadi di sini emang gitu harus punya GP masing-masing ya untuk setiap individunya gitu. Nah nanti GP itu akan punya kayak riwayat kesehatan kita gitu. Apapun keluhan kita, kalau misalnya teman-teman concern, kalau aku ya kemarin aku concern sama kesehatan atau gimana, aku langsung kontak GP aku gitu. Misalnya aku mau ketemu GP karena aku ngerasa kurang enak badan atau aku pengen bla 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 kayak gitu. Oke, let's go gitu. Kayak cuman aku bikin appointment terus datang ke klinik yang aku tunjuk gitu, ke GP aku. Nah, si GP itu nanti kayak record medis aku itu nanti akan di-linkkan juga ke si NHS gitu, di nomor NHS. Jadi nomor NHS-nya itu tuh kayak nomor yang global gitu di sini, kayak gimana ya? Kayak National Health kita gitu, service kita. Nah, si GP ini kayak lebih ke sub koordinatnya yang kita tunjuk untuk menangani kita langsung gitu. Boleh ganti GP atau misalnya pindah rumah atau pindah gimana gitu, pindah GP boleh sih, boleh, cuman ada prosesnya yang jujur aku nggak tahu ya gimana proses pindah GP-nya gitu. Nah selama ini aku udah pernah nyobain yang pertama itu kemarin tes darah. Kayak tes darah itu lengkap, kayak ngecek kalsium, trombosit, terus kayak pokoknya semuanya deh lengkap gitu. Aku kemarin pertama aku telepon ke GP aku. Aku bilang misalnya aku lagi ada keluhan A, B, C, D, E, aku mau tes darah lengkap kayak gitu. Terus GP aku bilang, oke, kamu datang dulu ke sini, atau ini tergantung sama GP teman-teman ya, GP atau dokter masing-masing ya. Jadi kalau kemarin misalnya aku nggak perlu datang, nanti aku langsung kasih rujukan kamu ke rumah sakit terdekat untuk melakukan tes darah, karena tes darah di klinik GP aku itu udah penuh, slotnya itu udah penuh kayak 2 atau 3 mingguan gitu. Jadi aku bilang, karena aku mau tesnya cepet-cepet kan kemarin, oke, jadi aku mau bilang minta rujukan aja, nanti buat aku bawa ke rumah sakit terdekat, terus biar bisa langsung tes darah gitu. Oke, singkat cerita, aku dikasih rujukan buat tes darah ke rumah sakit yang ditunjuk. Sekalinya aku harus booking lagi. Aku masuk ke websitenya rumah sakit yang aku tunjuk tadi, yang rumah sakit terdekat dari rumahku. Terus kemudian aku harus booking untuk tes darah tersebut, yang sekalinya nggak bisa langsung sekarang atau besok. Kayaknya kemarin aku harus nunggu 3 atau 4 harian gitu, which is okay, it's fine. Oke, terus habis itu kayak hasilnya itu 3 atau 4 harian itu udah ada. Jadi langsung aja telepon ke GP masing-masing. Nah, di sini tuh kayak unik gitu. Jadi kemarin aku sempat, karena di sini kan aku cuma 7 menit ya dari GP aku, dari klinik aku. Jadi aku jalan ke sana sekalinya. Aku pikir kan kayak di Indonesia ya, kalau misalnya kita habis tes darah gitu terus dikasih lembaran ini segini, ini nomornya segini sekian gitu. Sekalinya enggak. Nah, kemarin aku langsung kayak ke resepsionisnya gitu tanya, aku kemarin tes darah tanggal sekian di sini, terus bla bla bla, hasilnya gimana? Oh, hasil kamu normal. Terus aku yang kayak nungguin gitu. Oh, okay, thank you so much. Okay, then that's it. You are normal. Oh, I mean, aku nanya lagi kan. Aku boleh minta reportnya nggak? Terus dia bilang, oh nggak bisa. Kalau kamu hasilnya normal, ya udah kamu normal gitu. Kita nggak kasih report kamu. Tapi kalau misalnya memang ada yang dikhawatirkan, kamu akan dikasih reportnya, terus dikasih rujukan selanjutnya kayak gitu. Terus aku jalan pulang yang kayak okay. Kayak penasaran dong, kayak misalnya kalsiumnya tuh aku ada berapa, kolesterolnya ada berapa, yang normalnya sekian, terus sekian, akunya berapa, kayak gitu kan pasti penasaran ya. Terus sekalinya aku kayak mikir, gimana ya caranya aku dapet itu. Aku masih kayak belum mau nyerah gitu. Aku terus telepon lagi ke GP-nya, terus dibilangin lagi gitu, kalau misalnya
kalau emang di negara ini, kalau emang kamu hasilnya normal, kamu nggak akan dikasih reportnya. Nanti kamu tunggu aja, akan ada di aplikasi NHS kamu gitu. Aha, terus baru yang aku kayak ngeh, oh iya aku kan punya aplikasi NHS gitu. Terus kalinya si Andre bilang, katanya kata teman-temannya dia juga gitu, kalau misalnya hasilnya normal kamu nggak akan dikasih reportnya gitu, kamu lihat sendiri aja di aplikasi NHS-nya. Singkat cerita, aku langsung download aplikasinya, bla bla, verifikasi dan lain-lain. Dan ya emang benar reportnya ada di situ, malah enak, maksudnya malah sampai sekarang tuh ada gitu reportnya kesehatan aku gitu. Kayak kemarin aku tes darah yang kalsiumnya berapa, terus kolesterol, bla bla, trombosit gitu, semuanya aku bisa lihat. Kemarin aku di batas normal angka berapa, terus kayak yang high-nya berapa, yang low-nya berapa, kayak gitu. Itu tes pertama aku, kayak yang pengalaman pertama aku menggunakan jasa kesehatan di sini ya, di negara ini. Dan itu bener-bener gratis, alias tidak dipungut biaya sama sekali. Pas aku kemarin antri di rumah sakit, yang pas tes darah itu, aku sempat lihat kayak banyak gitu yang pakai mobil-mobil mewah gitu, yang pada sama gitu antri juga gitu, nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau gimana, enggak. Jadi semuanya itu kayak bener-bener sama rata gitu. Kecuali ada sih kayak yang mau private gitu, klinik private, aku nggak mau nunggu, aku maunya sekarang, terus hasilnya juga maunya sekarang gitu. Ada sih di beberapa rumah sakit private atau di klinik private kayak gitu-gitu yang memang harus bayar gitu. Cuman ya mau mahal, yang bener-bener mahal gitu. Maksud aku ya kenapa harus bayar kalau ada yang gratis. Terus gratis pun juga pelayanannya menurut aku oke banget gitu. Terus kayak yang alat-alatnya juga oke, yang bener-bener oke banget gitu. Terus kayak mikir aku, terus ngapain gitu, kenapa aku harus pergi ke klinik yang private atau gimana gitu. Cuman itu kembali lagi ya, itu kalau menurut aku gitu. Oh, terus yang kedua, pengalaman aku kemarin, aku tiba-tiba diundang kayak yang screening test gitu, kayak mana ya, nanti aku cariin. Nah, jadi aku dapat undangan cervical screening atau pap smear gitu ya, kalau kita lebih ininya tuh pap smear, undangan pap smear buat wanita di umur 25 tahun sampai 35 tahun kalau nggak salah, dapat undangan dari pemerintah gitu. Sebenarnya kalau nggak dapat undangan pun nggak apa-apa, karena kalau misalnya aku mau pap smear gitu, aku tinggal kontak GP aku, mau arrange appointmentnya kapan, hari apa, jam berapa gitu, nanti bisa juga gitu. Cuman kemarin aku dapat undangan yang dari pemerintah itu, yang pap smear. Oke, kayak yang why not gitu, kenapa enggak. Aku terus besokannya langsung telepon GP aku buat booking appointmentnya, dapet yang seminggu kemudian. Nah, aku datang, singkat cerita, ke sana. Terus nurse-nya baik banget, kayak yang super baik, super ramah. Terus kayak dia yang bilang, oh aku sangat menghargai loh kamu datang ke sini, dengan kesadaran kamu gitu, karena banyak wanita-wanita yang di sana tuh kayak susah gitu kan, kurang sadar gitu akan pentingnya si pap smear ini gitu. Nah, singkat ceritanya itu di sini pap smearnya tuh alatnya sekali pakai ya teman-teman ya, dari plastik gitu, yang benar-benar sekali pakai, jadi bukan dari aluminium stainless atau apa terus yang di steril gitu, enggak gitu. Di sini alatnya yang sekali pakai gitu. Jadi aku dikasih tahu ini alatnya, kasih segel dan lain-lain, nanti akan sekali buang dan lain-lain kayak gitu. Terus juga pelayanannya ramah, susternya ramah, terus tanya apa aja gitu ke dokternya juga, yang mereka tuh welcome banget gitu. Terus akhirnya hasilnya, kalau pap smear agak lama sih kemarin, kayak 4 mingguan, cuman aku 3 mingguan dan bisa bernafas lega karena semuanya negatif, semuanya baik-baik saja, alhamdulillah ya, puji syukur, kayak thank God gitu, kayak semuanya normal gitu. Nah, itu tadi beberapa pengalaman aku ya, kayak aku menggunakan atau memakai jasa pelayanan kesehatan di negara ini, di negara Inggris, yang benar-benar semuanya itu 0 pounds, yang aku nggak bayar sepeser pun gitu. Mau berapa kali aku telepon GP, mau berapa kali aku
konsultasi ke GP, mau minta resep obat atau minta ini, minta itu semuanya gratis gitu. Enaknya gitu di sini. Tapi bukan serta-merta gratis sih ya sebenarnya, karena kan kita bayar pajak ya. Terus kemarin di visa aku juga di-include-kan ada IHS number. Jadi aku bayar yang buat kayaknya buat asuransi kesehatannya gitu. Selama aku tinggal di sini itu sebesar kayak 1.500 pounds gitu. Which is berapa ya? Di teman-teman hitung sendiri ya kali kurs yang saat ini berapa. Aku tadi kurang ngecek. Iya, sekitar segitu pas aku daftar apply visa kemarin. Tapi menurut aku worth it banget sih, worth it yang mereka itu nggak pilih-pilih kasih, nggak pilih-pilih ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kamu di ruangan ini ruangan yang kelas 1, ruangan kelas 2, ruangan kelas 3, kayak gitu enggak. Jadi kalau di sini gratis ya gratis gitu. Buat siapa aja dan buat semuanya. Mau warga tetap, mau warga Inggris, atau intinya nggak ada kata-kata kayak pilih kasih gitu, nggak ada. Jadi emang benar-benar bagi semua residen di sini yang udah punya NHS itu dapat pelayanan kesehatan yang gratis gitu. Itu berlaku juga untuk kehamilan ya. Nanti kehamilan juga gratis semuanya, kayak tes darah, thalassemia, kayak tes Down syndrome, terus scan, terus kayak Edward syndrome, patau, yang kayak gitu-gitu aku malah kurang ini lagi apa aja gitu tesnya kalau untuk ibu hamil ya. Setahu aku sejauh itu, dan itu nanti semuanya gratis, biaya persalinan juga gratis di sini, kayak rumah sakit juga gratis, kayak yang benar-benar semuanya gratis. Jadi gitu. Jadi itu teman-teman semuanya, hari ini aku cuman mau sharing gitu ya, kayak mungkin ada dari teman-teman semuanya tuh kayak penasaran gimana sih kayak sistem kesehatan di sini, pelayanan kesehatannya tuh gimana, bayar apa enggak, sama apa enggak kayak di Indonesia gitu. Nah oh ya, terus kalau misalnya kita sakit ya, amit-amit kalau misalnya kita sakit, kita flu atau apa kita nggak bisa nih kayak milih dokter A, B, C, atau oh aku mau ke GP sana aja lah, aku nggak suka sama GP aku atau gimana. Itu nggak bisa ya setahu aku teman-teman ya. Teman-teman harus ke GP teman-teman masing-masing atau langsung ke rumah sakit. Kalau rumah sakit boleh di mana aja, kayak ke emergensinya gitu boleh ke mana aja rumah sakitnya kan. Karena emang namanya juga rumah sakit kan. Tapi kalau GP, karena kan GP kita yang kita daftar itu buat jadi member mereka itu kan mereka yang punya record riwayat kesehatan kita, kayak yang kita alergi apa aja, terus kesehatan kita gimana aja gitu tuh kayak mereka yang tahu gitu. Kalau teman-teman misalnya nggak srek sama GP-nya, harus kayak misalnya cabut terus pindah lagi gitu. Jadi maksudnya nggak sama kayak di Indo gitu, kayak buka praktek, dokter buka praktek di sini sampai jam sekian, jam 8 sampai jam ini, nggak ada di sini gitu. Jadi adanya rumah sakit sama GP gitu. Jadi cuman itu. Oh ya, sama si private clinic tadi. Kalau private clinic aku kurang ada pengalaman ya, jadi aku nggak bahas kalau private clinic gimana gitu. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya jelas ya tentang penjelasan aku dari tadi. Tuh dari tadi aku ngomong penjelasan aku mengenai sistem kesehatan di negara Inggris gitu. Mungkin kalau buat teman-teman ini yang ada pertanyaan atau apa, boleh nanti dituliskan di kolom komentar ya, atau langsung DM ke Instagram aku. Nanti Instagram aku cantumin di sini. Oke? So, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye!